Wanita ini baru saja bergabung dengan perusahaan besar. Dia kemudian memilih tempat yang nyaman untuk makan. Tapi dia tidak tahu bahwa ada cermin satu arah di sebelahnya. Di dalamnya adalah kantor bos. Bos melihat dia makan dengan lezat. Setelah melihat semua tingkahnya, bos sedikit tertarik. Setelah melihatnya makan dengan nikmat, Pongdang juga ikut makan. Dia bahkan mengundangnya untuk makan nasi dengannya. Apa yang ingin dia lakukan? Lalu dia memberikan tugas untuk mengambil makanan. Siapa yang mengharapkan adegan ini? Saat akan membawa catatan, dia melihat bos memberikan makanan untuk Somi. Terjadi kesalahpahaman. Segera beritahu sekretaris. Dia baru saja memberitahu apa yang terjadi. Mengetahui Somi sedang makan nasi dengan bos. Tidak ada yang berani mengganggu. Jangan mengganggu bos. Jika tidak mempunyai kepentingan, jangan pergi ke ruangan bos. Berita hangat baru saja disebarkan. Semua orang terkejut. Semua staf tersentak. Mereka langsung membicarakan berita ini. Awalnya Somi hanyalah anggota staf. Semua orang bekerja untuknya. Tapi hari ini saatnya untuk meninggalkan pekerjaan. Somi bersemangat untuk meninggalkan pekerjaannya. Semua tampak diam. Setelah mengatakan selamat tinggal, seketika mereka mengucapkan salam kepadanya. Somi dengan bingung segera pergi. Bahkan orang-orang di departemen lain juga datang untuk menyapanya. Sampai seorang teman dari perusahaan yang sama mengirim pesan padanya. Pada saat ini, Somi merasa ada yang salah. Tapi di hatinya dia mengerti. Karena ingin menghindari orang saat mengambil makanan. Dia sengaja untuk menolak. Ketika dia tidak tahu di mana harus makan. Pongdang memperhatikannya. Tapi penampilannya sangat cepat menarik perhatian bos. Dia juga tahu cara memalsukannya. Pongdang mengerti perasaan Somi. Dia mengatakan kau tidak perlu mengambil makanan lagi. Sebelum mengenal Somi, dia merasakan hidup yang kurang bahagia. Dia juga berpikir tentang waktu yang dia habiskan bersama atasan. Somi juga melihat keanehan pada bos. Dia tersedak dan menyemprotkan makanan ke wajahnya. Bos juga tidak menyalahkannya. Dia justru menepuk punggungnya. Pongdang takut Somi merasa malu. Jadi dia memintanya untuk makan dengan hati-hati. Kali ini dia meminta maaf kepada bos. Lalu dengan lembut menyentuh rambutnya. Kali ini mereka begitu bahagia. Sekarang dia tiba-tiba berhenti. Somi melihat sesuatu yang hilang. Dia merasa sangat hampa. Siapa yang akan mengharapkan hari berikutnya sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi? Ada mantan karyawan yang iri. Karena dia melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Dia memberikan semua kesalahan kepada Somi. Setelah itu dia mengolok-olok Somi. Kenapa kau bisa melakukan ini? Apa kau tidak memikirkan pekerjaan semua orang? Saat mendengar ini, dia juga tidak tahan dan menangis saat makan. Cerita ini juga diketahui oleh bos. Dia akan menghampirinya, saat melihat Somi bersama pria lain. Pongdang sangat cemburu. Awalnya dia tidak peduli dengan Somi. Tapi setelah kejadian sebelumnya, dia merasa sesuatu kepada Somi. Tapi kali ini Pongdang benar-benar cemburu. Rasa cemburu di hatinya juga membuat dia mengerti akan sesuatu. Hal ini karena waktu yang dihabiskan bersama Somi. Dia jatuh cinta kepada Somi. Dengan cepat dia membuat janji untuk bertemu dengan Kaye Soai. Setelah itu dia mengingatkannya. Kaye Soai mengerti sekarang. Kau itu sangat lucu. Meskipun dia menyukainya, tapi kau tidak tahu cara mengungkapkannya. Jadi dia menyarankan Pongdang untuk menemuinya. Ajak Somi untuk bertemu. Pongdang tidak tahan lagi. Dia telah mengungkapkan semuanya. Saat menghadapinya, Pongdang mengatakan yang sebenarnya. Karena identitas Pongdang berbeda. Jadi dia takut ketika semua orang tahu. Hal ini membuat gadis itu seolah kehilangan semangatnya. Mereka belum menjalin hubungan. Jadi sulit untuk menghindari kesalahpahaman. Ada karyawan yang cemburu. Dia akan manfaatkan Somi. Karyawan datang untuk bertanya, siapa Somi? Begitu pula dengan teman di sebelahnya. Lalu dia berteriak dengan keras. Dia adalah pacarku. Awalnya dia pikir hal ini tidak akan apa-apa. Siapa yang akan menyangka? Somi berubah. Saat ini dia tersandung. Hatinya sangat berdebar, menghadapi situasi yang menegangkan. Pongdang berusaha menghentikan semua orang. Datanglah ke kantorku. Untuk mencegah kekacauan lain, Pongdang telah mengumumkan larangan berpacaran. Untuk melindungi Somi, mereka menjalin persahabatan. Memiliki hubungan dengan sesama staf telah dilarang. Tidak ada cinta yang bisa ditahan. Hal ini membuatnya tidak sabar. Siapa yang sedang dekat denganmu? Jadi dia ingin mencari siapa pria yang sedang dekat dengannya.
Dia berlari ke Somi untuk mengatakan bos mencabut larangan cinta. Sekarang Pongdang pergi keluar. Setelah itu Somi tidak lagi makan bersamanya. Hatinya terasa hampa. Siapa sangka saat di malam tahun baru, Somi pergi ke atap untuk menikmati pemandangan. Tapi dia tidak tahu bahwa Pongdang juga ada di sini. Saat Somi melihatnya, dia terkejut. Ketika Somi meminta maaf, Pong Sang langsung menyuruhnya untuk berhenti bicara. Berikan hadiah tahun baru untuk Somi. Seketika terjadi ledakan kembang api. Somi sangat bersemangat saat melihat betapa cantiknya Somi. Pong Sang juga memutuskan untuk memeluknya. Saat Somi mabuk, dia menggoda bosnya. Apakah kamu menyukainya? Karena terlalu kekanak-kanakan, jadi dia tidak mengerti. Pada saat yang sama, Somi terus berbicara. Aku tidak takut padamu. Saat melihat betapa cantiknya Somi, Pongdang langsung menciumnya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Somi. Suasana di sekitar terasa sangat romantis. Pohon di samping mereka juga menyala. Keesokan harinya saat Somi bangun, dia berpikir bahwa kejadian tadi malam hanya mimpi. Tapi ketika dia pergi keluar, dia bertemu tetangganya. Dia memberitahu Somi bahwa hari ini seorang pria membawa Somi pulang. Dia juga sangat tampan. Orang itu seperti orang kaya. Somi tidak menyangka bahwa mimpi indahnya menjadi kenyataan. Apakah ini benar? Saat ini Somi terus melamun. Tak diduga dia ditegur oleh temannya. Dia akan makan siang bersamanya. Tapi sejak itu dia tidak pernah meneleponnya lagi. Akhirnya dia pergi ke stasiun untuk pulang. Tapi di sini ada banyak orang yang mengantri. Hal ini membuat Somi menyesal karena tidak membeli tiket pesawat. Tasnya juga dicuri. Somi hanya bisa melaporkan kasus tersebut. Kemudian dia bertanya kepada rekan kerjanya. Jangan khawatir, aku akan berada di sini. Ternyata orang yang datang adalah Pongdang saat masuk ke dalam mobil. Somi bermaksud meminjam uang dari pengemudi. Angin sepertinya cacing di perutnya. Satu kata-katanya membuat rencana dia menghilang. Sekarang kamu pulang dulu. Bos mencoba menggoda Somi. Sekarang dia menundukkan kepala dan meminta uang kepadanya. Pongdang juga mendapatkan kesempatan bagus. Biarkan dia menjawab dua pertanyaannya. Mengapa kau datang ke kantor setiap hari? Lalu mengapa kau selalu makan bersamaku? Jawablah pertanyaanku. Saat Pong bersiap untuk pergi, Somi dengan terbata-bata menjawab. Karena aku mempunyai kecantikan yang membuatmu terpesona. Ya ampun, apa yang aku katakan? Setelah menjawabnya, Somi sangat pemalu. Tapi Pongdang sangat puas dengan jawaban ini. Tapi dia masih bertanya, apakah kamu mencintaiku? Mengapa hari itu kau bertindak seperti itu? Untuk menolak pengakuan cinta kepada bos. Tidak mudah untuk memikirkan jawaban ini. Dia hanya menggunakan trik untuk mengikatnya. Siapa sangka dia akan mengatakannya. Kemudian dia menarik kepalanya ke dalam syal. Pongdang sangat puas dengan dua jawaban ini. Somi pikir dia bisa meminjam uang. Siapa sangka dia memberikan rumah lamanya. Saat Somi melihat rumah besar ini, dia seolah-olah sedang bermimpi. Ini adalah pertama kalinya Tien Pong Nguyet melihatnya. Tapi dia sudah menganggap Somi seperti keluarga. Pada saat inilah dia diam-diam mencintai Pongdang. Ketika melihat Somi muncul di sini, dia sedikit terkejut. Ketika Leching dan Pongdang sedang berjalan, dia berkata bahwa Somi tidak layak untuk Pongdang. Tapi tak diduga, saat memancing Pongdang memeluk Somi dari belakang. Tentu saja dia sangat cemburu. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.